Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berjumpa lagi dengan masih subtema masjid dengan subtema fungsi masjid. Kemarin kita sudah belajar tentang adab di dalam masjid. Nah, sekarang kita belajar lebih mendalam lagi tentang apa sih fungsinya masjid. Seperti itu ya. Nanti kita belajar bersama-sama dengan ayah bunda di rumah dan kita akan mempraktekkan bagaimana nanti anak-anak ikut ayah atau bunda atau kerabat lainnya untuk ke masjid serta mempersiapkan segala keperluannya untuk beribadah atau sholat ke masjid. Nah, kali ini kita akan mulai belajar dengan materi pembelajaran kali ini, yaitu fungsi dari masjid. Oke, kita perhatikan ya bersama-sama ya. Untuk hari ini kita akan masih tadi sudah Bu sampaikan masih dengan tema fasilitas umum, subtema masjid dan subtema fungsi masjid. Nah, sebelumnya Bu Guru akan perkenalkan beberapa masjid yang ada di dunia ini. Ya, yang pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW saat beliau dan kaum para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Masjid Quba ini sekitar 6 km sebelum kota Madinah. Inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi. Nah, ini penampakan Masjid Quba di malam hari atau petang hari. Kemudian Masjid Nabawi, ini adalah masjid yang setelah berhijrah beliau diterima oleh masyarakat Madinah. Beliau Nabi Muhammad mendirikan masjid yang kita kenal sampai sekarang dengan istilah atau dengan nama Masjid Nabawi. Nah, ciri khas dari Masjid Nabawi ini adalah adanya payung-payung yang besar ya, yang sangat besar di halaman masjid tersebut. Nah, sangat nikmat sekali beribadah di sini. Ini penampakan masjid di saat payungnya ditutup kalau sore atau malam hari. Payung itu akan terbuka dengan otomatis apabila sudah terbit matahari setelah subuh menjelang duha, itu akan otomatis terbuka seperti kelelawar, sayap kelelawar, indah sekali. Nah, kemudian Masjidil Haram. Kita tahu ya, sudah ya Masjidil Haram, di tengah masjid ini ada kiblat kita, ya, ada kiblat kita, ada bangunan yang menjadi kiblat umat Islam yaitu Ka'bah, yang menjadi kiblat kita, sholat semua yang menghadap ke kiblat ke Ka'bah ini. Kita bisa lihat di dalam masjid ya, semua jamaah mengelilingi Ka'bah ini, yang bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tapi ini adalah membuka satu persatuan umat Islam yang tidak bisa dikalahkan, yaitu satu, terpusat atau hanya menyembah kepada Allah. Jadi ini hanya merupakan simbol persatuan, bukan kita menyembah Ka'bah seperti itu ya. Nah, luar biasa ya ini saat pandemi seperti ini, sholat di dalam Masjidil Haram sangat khusyuk dan sangat nikmat sekali. Kemudian ini adalah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Ya, kita kenal Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha ya, waktu beliau melaksanakan perjalanan saat menerima perintah sholat ya, beliau melakukan perjalanan dari Masjid Al-Aqsa ini ke Sidratul Muntaha, kemudian dengan menaiki buruk, kemudian menerima perintah sholat ya. Nah, ini di sini adalah Masjid Al-Aqsa yang sangat bersejarah bagi kita. Masjid ini terletak di Palestina ya. Kemudian ini kita punya juga masjid yang sangat besar kebanggaan kita sebagai umat Islam di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal ya. Nah,
Bu Guru lanjutkan ya. Tadi sudah kita lihat fungsi utama dari masjid dari beberapa foto atau gambar yang Bu Guru tayangkan tadi. Kita sudah bisa melihat apa sih fungsi utama dari masjid itu adalah sebagai tempat beribadah, tempat bersujud, tempat kita berzikir, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Masjid asal katanya dari sajadah, ya, yang berarti bersujud di situ. Ya. Dalam surat An-Nur 36 sampai 37 sudah diterangkan. Ya, di sini kita tidak boleh dilalaikan dengan perniagaan jual beli ataupun aktivitas yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya, di situ kita menjalankan sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berzikir kepada Allah. Nah, ini fungsi dari masjid tersebut. Yang pertama sebagai tempat ibadah, ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi di dalam masjid kita tidak boleh melakukan aktivitas yang syirik, yang menyembah kepada selain Allah. Ini ada di surat Al-Jin ayat 72. Ya, jadi untuk bersujud atau menyembah kepada Allah itu adalah fungsi utama dari masjid sebagai tempat beribadah. Kemudian sebagai pusat pendidikan, ya, kita mengaji, menuntut ilmu, kemudian mendalami Al-Quran dan sebagainya, itu di dalam masjid juga salah satu. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di dalam masjid. Kita juga di TK kita juga kadang melaksanakan praktek sholat dan sebagainya juga ada di dalam masjid seperti itu, ya, di kondisi normal. Selanjutnya, masjid sebagai tempat musyawarah. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan membicarakan tentang persoalan dunia, tapi untuk membahas atau membicarakan, memusyawarahkan semua hal-hal yang menghubungkan antara umat manusia dengan Allah, ya, dengan kita dengan Allah, manusia dengan Allah, dan manusia yang di dalamnya adalah dibahas tentang permasalahan umat. Ya, di sini khususnya adalah umat Islam. Jadi bukan untuk menimbulkan perselisihan dan sebagainya, tapi justru untuk memecahkan masalah-masalah umat Islam. Kemudian yang selanjutnya, masjid sebagai tempat akad nikah. Ini banyak sekali ya. Kenapa? Karena apa? Karena masjid dianggap sebagai tempat yang suci, yang sakral. Jadi boleh dilakukan akad nikah di dalam masjid dengan syarat menjaga kebersihan, harus ya. Yang kemudian menutup aurat. Kemarin ada adab-adab ya, kita sudah membahas tentang adab di dalam masjid itu harus dipenuhi semua. Kemudian yang paling penting lagi adalah tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus dipisah ya, seperti di gambar ini. Jadi laki-laki dan perempuan tidak bercampur, dipisah meskipun hanya dengan jarak. Bisa dengan hijab atau penghalang, itu lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian masjid sebagai tempat berlindung. Kita sering menyaksikan ya masjid-masjid sebagai tempat berlindung, sebagai tempat berteduh atau menyelamatkan diri di saat ada musibah. Kita lihat waktu itu ada tsunami di Aceh, Masjid Baitur Rahman yang begitu kokoh itu tetap berdiri dan menjadi tempat berlindung bagi masyarakat Aceh ya waktu itu yang terkena bencana tsunami, dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Nah, di situ di dalam masjid itu umat Islam akan merasa aman ya, tentram, karena apa? Merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi anak laki-laki ya. Kemudian salah satunya diantaranya menjadi syiar bagi masyarakat. Jadi kalau masjidnya banyak
jamaahnya berarti apa? Itu membuat daya tarik, wah luar biasa, Masya Allah. Berarti masyarakatnya di situ adalah alim dan sebagainya. Ya, alim dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu sangat luar biasa. Kemudian meningkatkan kualitas sholat. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah kita meminimalisir kita lupa rakaatnya, kemudian akan lebih khusyuk juga. Bacaan-bacaannya juga kita sambil dengan berjamaah, bacaan-bacaan sholatnya kita belajar lebih mendalam lagi untuk tartil tajwidnya, ya kita akan otomatis akan meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian pahalanya dilipatkan menjadi 27 derajat. Ini ada hadisnya ya, hadis riwayat Bukhari, di mana sholat berjamaah itu pahalanya melebihi dengan sholat yang sendirian, yaitu 27 derajat. Kemudian dijauhkan dari sifat munafik. Ya, kita tahu bahwa salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan itu bukan sifat kita sebagai seorang muslim adalah sifat munafik. Nah, kita insya Allah akan dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dalam masjid otomatis kita tidak akan berbicara yang kotor. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita berzikir, berdoa, kemudian membaca Al-Quran, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di dalam masjid. Ada iktikaf juga. Iktikaf kita berdiam diri di dalam masjid dengan bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian nanti anak-anak belajar ya menyiapkan sendiri perlengkapan sholat yang akan dibawa ke masjid. Yang pertama ada sajadah, ya sajadah. Kemudian untuk anak perempuan ada mukena atau rukuh. Kalau kita bahasa sehari-hari di sini mungkin lebih terkenal dengan rukuh atau lebih familiar untuk secara umum ada mukena. Kemudian untuk anak laki-laki bisa dengan menggunakan sarung, baju koko dan peci. Tapi boleh juga memakai celana panjang, yang penting menutup aurat. Ya, anak perempuan juga selain memakai mukena juga memakai baju muslim yang menutup aurat seperti itu. Dan jangan lupa memakai masker karena masih kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita masih harus berhati-hati dan waspada. Oke. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu sholat 5 waktu. Nanti Bu Guru kirim juga ya linknya ya di ke teman-teman ya. Oke. Mulai nih. Yuk. Tunggu kakak. Sholat 5 waktu judulnya ya. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat ditinggalkan. Sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Asar 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat.
Sholat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Oke, seperti itu ya materi pembelajaran kita hari ini. Teman-teman di rumah, anak-anak semuanya, belajar baik-baik di rumah karena hari ini masih ada kegiatan di luar untuk monitoring dan evaluasi BOP tahun 2021 tahap yang kedua. Ya, hari ini anak-anak masih belajar di rumah dengan ayah bunda. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di sekolah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.